Di video kali ini kita akan membahas kisah bangkitnya Mangekyo Sharingan. Selamat datang di channel Keluarga Anime. Sebelum mulai silahkan dukung channel ini agar bisa berkembang dengan cara klik tombol like, share, dan subscribe. Mangekyo Sharingan adalah sebuah bentuk peningkatan dari Sharingan normal yang hanya bisa diaktifkan oleh sebagian anggota klan Uchiha. Mangekyo Sharingan memiliki perbedaan dari Sharingan normal, yaitu pada bentuk tomonya. Namun pada dasarnya bentuk Mangekyo Sharingan menyerupai kincir angin. Mangekyo awalnya bangkit karena pengguna Sharingan mengalami trauma yang kuat setelah menyaksikan kematian orang terdekat atau orang yang disayanginya. Pengguna juga harus merasa bertanggung jawab atau terbebani atas kematian orang terdekatnya itu, tanpa harus membunuh dengan tangan sendiri. Akan tetapi banyak anggota Uchiha yang salah memahami kondisi tersebut. Dan mereka banyak mengembangkan praktek membunuh orang terdekat yang mereka sayangi untuk mendapatkan kekuatan besar dari Mangekyo Sharingan. Karena itulah Itachi dituduh sebagai pembunuh Shisui setelah dia membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya. Setelah Mangekyo Sharingan aktif, maka penggunanya akan mendapatkan kemampuan baru yang sangat kuat. Bentuk dan kemampuan setiap pengguna pun berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya. Karena kekuatan yang besar pula, maka akan menguras cukup banyak cakra apabila diaktifkan. Penggunaan Mangekyo juga akan memberikan tekanan besar pada penggunanya. Apabila digunakan secara berlebihan, maka akan menimbulkan masalah penglihatan sampai mereka akhirnya menjadi buta. Agar dapat menggunakan Mangekyo Sharingan tanpa adanya efek negatif dari penggunaannya, maka pengguna harus membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan atau Mangekyo Sharingan abadi, yaitu dengan melakukan transplantasi Mangekyo dari Uchiha dengan ikatan darah yang kuat. Untuk mendapatkan Mangekyo Sharingan tentu banyak yang harus dikorbankan. Berikut beberapa kisah bangkitnya Mangekyo Sharingan dari anggota Uchiha terhebat pada masanya. Hagoromo Otsutsuki, atau yang dikenal sebagai Rikudo Senin, merupakan anak dari Kaguya Otsutsuki. Hagoromo membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya saat ia membunuh adiknya, Hamura, yang sedang dikendalikan oleh Kaguya. Mangekyo Sharingan miliknya tidak diperlihatkan karena saat itu ia langsung membangkitkan Rinnegan. Setelah membangkitkan Sharingan miliknya, ia pun menggunakan label segel khusus yang diberikan oleh Gamamaru untuk menyembuhkan Hamura. Indra adalah anak dari Hagoromo, yang merupakan leluhur dari klan Uchiha dan pencipta ninjutsu. Indra membangkitkan Mangekyo Sharingan setelah membunuh dua pengikut terdekatnya yang juga merupakan teman baiknya. Dengan Mangekyo Sharingan miliknya, ia mampu menggunakan Amaterasu dan wujud Susanoo sempurna. Madara membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya setelah dia dan Izuna adiknya membunuh orang yang penting bagi mereka. Lalu Madara mendapatkan Eternal Mangekyo Sharingan setelah Izuna adiknya memberikan matanya kepada Madara. Izuna memberikan matanya dikarenakan saat itu Izuna dalam keadaan sudah mau meninggal setelah kalah dalam duel melawan Tobirama. Obito Uchiha. Saat Perang Dunia Shinobi ketiga, Obito, Rin, dan Kakashi diberi misi untuk menghancurkan jembatan Kanabi agar bisa memenangkan perang tersebut. Akan tetapi Obito harus mengorbankan nyawanya untuk melindungi Kakashi dan memberikan salah satu Sharingannya kepada Kakashi. Obito diyakini telah meninggal, akan tetapi dia diselamatkan dari kematian oleh Setsu Putih yang diperintah Madara Uchiha. Namun Madara menggunakan Obito untuk mewujudkan rencananya dan mengatur sedemikian rupa agar Obito melihat kematian Rin yang tidak bisa ditolong oleh Kakashi, agar Obito mau mengikuti semua rencana panjang yang dirancang oleh Madara. Ketika melihat kematian Rin oleh Chidori Kakashi yang menembus jantungnya, secara instan Obito langsung membangkitkan Mangekyo Sharingan di kedua matanya yang berada pada Kakashi saat itu juga. Marah dengan apa yang telah terjadi, Obito menggunakan Kamui Mangekyo Sharingan dan membantai ninja Kirigakura. Mangekyo Sharingan Obito memungkinkan dia untuk melakukan Kamui ninjutsu ruang waktu. Obito dapat membuat dirinya tembus dari segala macam serangan, di mana dia bisa memindahkan semua atau sebagian tubuhnya sesuka hatinya. Sedangkan milik Kakashi, ia bisa memindahkan benda atau orang lain dengan Kamui-nya dalam jarak yang sangat jauh. Ketika kedua mata Mangekyo Sharingan ini bersatu, Obito dapat menggunakan Kamui dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Mangekyo Sharingan milik Sasuke sedikit unik, karena pada saat setelah kematian Itachi dalam pertarungannya melawan Sasuke, Sasuke tidak langsung membangkitkan Mangekyo Sharingan miliknya. Dia baru membangkitkan Mangekyo Sharingan setelah tahu kebenaran dari kisah Itachi. Hal tersebut dikarenakan saat Sasuke melihat Itachi mati,
Dia tidak sepenuhnya merasa bersalah atas kematian Itachi, karena tujuan hidupnya memang membalaskan dendam dan membunuh Itachi. Setelah Obito menceritakan kejadian sebenarnya tentang Itachi, baru semua rasa bersalah muncul dan akhirnya Sasuke bisa membangkitkan Mangekyo miliknya. Dan pada novel Naruto Jin Raiden, diperjelas kalau bangkitnya Mangekyo Sasuke baru beberapa minggu setelah kematian Itachi. Karena Sasuke sering menggunakan Mangekyo Sharingan miliknya, Obito menyarankan agar Sasuke mencangkok mata Sharingan milik kakaknya. Namun Sasuke merasa dia masih tidak membutuhkan itu. Setelah bertarung dengan Danzo, mata Sasuke hampir mengalami kebutaan, dan akhirnya Sasuke menerima tawaran Tobi untuk mencangkokkan mata Itachi dan membangkitkan Eternal Mangekyo Sharingan. Setelah mendapatkan Eternal Mangekyo, tentu saja Sasuke mendapatkan kekuatan baru, yaitu kalbu suci yang mampu merubah bentuk dari Amaterasu menjadi objek tertentu. Selain itu, kemampuan fisik dan pengolahan cakranya juga bertambah ketika menggunakan teknik dari Mangekyo dan meningkatnya kemampuan Susanoo. Itulah pembahasan tentang kisah bangkitnya Mangekyo Sharingan. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.